Halo anak-anakku sekalian, salam jumpa pada mata pelajaran IPA Terpadu kelas 7 SMP Negeri 3 Nabire. Nah, materi kali ini Ibu akan membahas tentang pengukuran. Nah, kompetensi dasar pada pertemuan kali ini masih tetap sama dengan kompetensi dasar yang kemarin, yaitu 3.1, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Dengan indikator yang pertama, 3.1.4 menjelaskan pengertian pengukuran, 3.1.5 menyebutkan hal yang dapat diukur, dalam hal ini besaran, dan tidak dapat diukur. Dalam hal ini bukan besaran. 3.1.6 membandingkan satuan baku dan tidak baku. 3.1.7 memahami kegunaan satuan baku dalam pengukuran. 3.1.8 mengkonversi satuan dalam sistem internasional. Oke, baik anak-anak, apa itu pengukuran? Pengukuran adalah proses membandingkan besaran dengan besaran lain yang sejenis sebagai satuan. Kemudian hasil pengukuran berupa nilai atau angka dan satuan. Nah, lalu apa itu besaran dan apa itu satuan? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Contohnya massa. Nah, di sini ada gambarnya seseorang, dia lagi menimbang, dia punya berat badan. Massa badannya yang diukur saat ini. Kemudian, bukan besaran adalah segala sesuatu yang tidak dapat diukur. Contohnya amarah seseorang. Nah, kemudian satuan baku dan satuan tidak baku. Yang pertama kita bahas dulu satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang ditetapkan sebagai satuan pengukur secara ilmiah berdasarkan suatu standar dan menggunakan alat ukur yang seragam sehingga menghasilkan hasil yang sama meski pengukuran dilakukan berulang-ulang. Nah, contohnya pengukuran menggunakan meter. Kemudian menggunakan stopwatch untuk mengukur waktu. Yang kedua, satuan tidak baku adalah satuan yang memiliki nilai atau hasil yang berbeda-beda dan tidak diakui secara internasional. Contohnya saja jengkal tangan, depa, langkah, dan tali. Kegunaan satuan baku dalam pengukuran. Satuan baku dia berguna untuk keseragaman dan menghasilkan nilai ukur yang sama untuk semua orang. Satuan internasional atau satuan baku ini dia memiliki beberapa syarat, yaitu 1. Tidak mengalami perubahan oleh pengaruh apapun. Kedua, berlaku di semua tempat dan setiap saat. 3. Mudah ditiru. Nah, pemakaian satuan dalam penyelesaian suatu persoalan seringkali menjadi masalah. Hal ini disebabkan karena perbedaan satuan yang digunakan untuk menafsirkan suatu besaran. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, dengan cara pengkonversian. Tujuannya untuk mengubah suatu satuan ke satuan yang lain. Kali ini kita akan membahas tentang konversi besaran panjang, konversi besaran massa, dan konversi waktu. Nah, yang pertama kita lihat di satuan panjang. Untuk melakukan konversi terhadap satuan ini, caranya sangat mudah. Yang pertama, satuan panjang ini dipakai di seluruh dunia adalah meter.
Kemudian yang berikutnya, jika kita menaiki satuan meter ke satuan di atasnya, maka nilainya harus dibagi 10. Yang ketiga, adapun jika menurunkan satuan meter ke satuan di bawahnya, maka nilainya harus dikali dengan 10. Nah, kalian perhatikan pada tangga konversi satuan panjang ini. Ini kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kalau turun 1 tangga dikali 10, turun 2 tangga dikali 100, turun 3 tangga dikali 1000, dan seterusnya. Sama halnya juga kalau naik. Kalau naik 1 tangga dibagi 10, naik 2 tangga dibagi 100, naik 3 tangga dibagi 1000, dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat di contoh soal. Nah, di sini 1 km sama dengan titik-titik hektometer. 1 km sama dengan hektometer. Di sini kita hitung sama-sama berapa kali turun tangganya. 1 saja, 1 kali penurunan tangga. Nah, berarti sama dengan 1 kali 10. Nah, karena cuma turun 1 kali berarti 10. 1 kali 10 sama dengan 10 hektometer. Nah, contoh yang berikutnya, bagaimana kalau 1 km kita mau ubah dia ke meter? Ayo, 1 km kita mau ubah dia ke meter. Sama-sama hitung ya. 1, 2, 3. Berarti 1 dikalikan 1000. Karena 3 kali turun tangga. 1, 2, 3. Nah, 1 kali 10. 3 kali turun tangga, jadi 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Jadi 1 kali 1000 sama dengan 1000 meter. Nah, sekarang kita lihat lagi di konversi satuan berat. Massa, berarti massa ya. Untuk mengkonversi satuan berat, sama seperti konversi pada satuan panjang di atas. Kamu hanya perlu membagi dengan 10 setiap kenaikan satuan dan membagi dengan 10 setiap penurunan satuan. Nah, ini tangga konversi untuk satuan berat atau massa ini. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Ingat, setiap turun 1 tangga dikalikan 10. Turun 2 tangga dikalikan 100. Jadi setiap penurunan tangga, nolnya ditambahkan 1. Mahalnya juga setiap naik 1 tingkat dibagi 10. Nah, naik 1 tangga dibagi 10, naik 2 tangga dibagi 100, naik 3 tangga dibagi 1000, dan seterusnya. Oke, mari kita lihat contoh soalnya. Di sini Ibu sudah memaparkan beberapa contoh soal. Salah satunya 1000 mg sama dengan titik-titik sentigram. Oke, kita lihat dulu miligram dia di sini. Sentigram dia di sini. Berarti naik. Kalau naik berarti kita bagi dengan 10. Berapa kali naik tangga, sama-sama kita hitung. 1. Berarti 1000 dibagi dengan 10. Nah, 1000 bagi 10 sama dengan 100 cm. 1000 bagi 10 sama dengan 100 cm. Nah, sekarang kita lihat lagi di soal yang berikutnya. 1000 desigram sama dengan berapa dekagram? 1000 desigram sama dengan berapa dekagram? Berarti naik lagi ya, berarti dibagi. Ayo kita hitung sama-sama berapa kali naik tangganya. 1, 2. Berarti sama dengan 1000 dibagi dengan 100. Kenapa 100? Karena naiknya 2 tangga. 1, 2. Berarti 1000 bagi 100 sama dengan 10 dekagram. Nah, sekarang kita lihat pada satuan waktu.
Berbeda dengan konversi yang ditunjukkan sebelumnya, pada satuan panjang dan berat, satuan waktu tidak bisa dikonversi hanya dengan mengkali atau membagi 10. Kenapa hal itu terjadi? Karena pada dasarnya waktu berbasis jam merupakan kelipatan 6, bukan kelipatan 10 seperti pada berat dan panjang. Nah, kita lihat lagi, 1 menit sama dengan 60 sekon. 1 jam sama dengan 60 menit sama dengan 3.600 sekon. 3.600 sekon didapat dari 60 menit dikali 60 sekon, sama dengan 3.600 sekon. Nah, 1 hari sama dengan 24 jam, sama dengan 1.440 menit, sama dengan 86.400 sekon. Nah, ini didapat dari mana? Yang menit ini 1.440 menit ini didapat dari 24 jam dikali 60 menit. Sementara 86.400 sekon didapat dari 1.440 menit dikali dengan 3.600 sekon. Nah, begitupun dengan 1 minggu. 1 minggu sama dengan 7 hari, berarti sama dengan 604.800 sekon. Didapat dari mana? 7 hari dikali 86.400 sekon, hasilnya 604.800 sekon. Nah, begitupun untuk perhitungan yang selanjutnya. 1 catur bulan sama dengan 4 bulan, 1 triwulan sama dengan 3 bulan, 1 windu sama dengan 8 bulan. Nah, sekarang, satuan internasional terdiri dari 7 satuan yang melambangkan 7 besaran. 7 besaran itu adalah besaran pokok. Untuk menentukan hasil pengukuran lebih besar dan lebih kecil, maka digunakan awalan-awalan berikut ini. Nah, di sini ada tambahan awalan piko, nano, mikro, mili, senti, desi, kemudian ada deka, hekto, kilo, mega, giga, dan tera. Nah, di samping sini ada simbol-simbolnya. Kalau piko dia punya simbolnya pakai P kecil, sementara nano dia punya simbolnya N kecil, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat di perpangkatannya. Kalau misalnya 10 pangkat 1 berarti nolnya hanya 1. Nolnya 1 di belakang angka 1. Kalau misalnya 10 pangkat 2 berarti nolnya ada 2 di belakang angka 1. Kalau misalnya 10 pangkat 3 berarti nolnya ada 3 di bagian belakang angka 1, berarti 1000, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang pangkatnya min? Kalau misalnya 10 pangkat min 1 berarti kita mulai dari angka 0,1. Berarti nolnya cuma ada 1. Kalau misalnya 10 pangkat min 2 berarti 0,01. Nah, nolnya 2. Dan pangkat seterusnya disesuaikan dengan jumlah perpangkatannya. Kemudian kita masuk di contoh soal. Kalau misalnya 2 megawatt sama dengan titik watt. Nah, cara perhitungannya bagaimana? 2 megawatt kali 10 pangkat 6 didapat dari mana? Kita lihat di mega. Mega dia punya pangkatnya ada 10 pangkat 6. Jadi 10 pangkat 6 ini didapat dari perpangkatannya mega. Ini berarti 1 juta. Nah, kalau 2 kali 10 pangkat 6 berarti 2 kali 1 juta. 2 kali 1 juta sama dengan 2 juta watt. Nah, contoh yang berikutnya, 5 kilobyte berapa byte? Nah, kilo, kita lihat di kilo. Berarti 5 kilobyte dikalikan dengan 1000.
Nah, 1000. 10 pangkat 3, 1000. Sama dengan 5000 byte. Bagaimana kalau contoh soalnya 24 GB sama dengan titik-titik megabyte? Nah, kalian perhatikan pada awalan yang di sini. Kalau misalnya dibikin dengan tangga konversi, berarti tera dia berada pada nomor urut 1 karena kelipatannya besar. Nah, sampai dengan kilo ini dia berada pada nomor urut yang terendah atau di bawah tera, giga, dan mega karena dia punya kelipatannya kecil yaitu 10. Nah, setiap turun satu tangga berarti dikalikan dengan 1000. Ibu ulangi, setiap turun satu tangga untuk tera ke giga dikalikan dengan 1000. Nah, kalau turun 2 tangga ditambahkan lagi 3 nol di belakangnya. Berarti sudah 1 juta dan sampai seterusnya sampai di kilo untuk dikali. Dan seterusnya, kalau misalnya dari kilo ke mega berarti dibagi 1000 dari meg, dan seterusnya. Kalau naik 1 tangga dibagi 1000, kalau naik 2 tangga nolnya ditambahkan lagi 3, kalau naik 3 tangga nolnya lagi ditambahkan 3 di belakang 1. Nah, paham ya? Nah, kalau misalnya 24 GB sama dengan titik megabyte berarti 24 kali 1000. Nah, kita lihat di gigabyte mau ke megabyte. Berarti turunnya 1. Nah, berarti 1000 saja. Berarti 24 GB kali 1000 megabyte sama dengan 24.000 megabyte. Sampai di sini Bu Lasa paham ya, anak-anak? Nah, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian bertanya. Dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.